Halo, apa kabar Anda semua? Pagi ini saya kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung. Banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang sangat menarik, dan tentu saja pasti Anda memperhatikan bom di Makassar, karena ini cukup mengagetkan, dilakukan pada hari Minggu dan juga menjelang bulan Ramadan. Ya, Bung Rocky ya, jadi tentu saja kita mengucapkan kesedihan lah dalam situasi ini. Iya, kita selalu punya semacam alam pikiran alternatif, yaitu mencoba menduga sebuah peristiwa yang justru hendak kita hindari itu. Kan kita selalu menganggap bahwa sesuatu yang berbasis pada kekerasan itu tidak berguna bagi agama, tidak berguna bagi kemanusiaan, tidak berguna bagi demokrasi. Tetapi publik selalu menganggap bahwa kok ada semacam fantasi bahwa setiap kali ada upaya untuk membongkar satu kejahatan, lalu timbul kejahatan baru tuh. Jadi bukan masalah di Makassarnya yang sebetulnya menjadi pokok persoalan. Tentu terorisme itu ada orang yang jadi teroris, ada yang tetap ingin menghasilkan kekerasan dalam memaksakan kepentingan politik. Tapi publik lebih cerdas, lebih dari itu. Dia melihat lapisan di belakang itu apa. Kenapa pada hari Minggu ketika ada ibadah, kenapa bersamaan dengan pengadilan Habib Rizik, kenapa Muldoko pernah ngomong tentang radikalisme, kenapa Pak Mahfud MD juga sebulan lalu udah mewanti-wanti tentang keadaan perlunya stabilitas. Kan artinya kekuasaan tahu ada potensi kekerasan. Lalu kenapa nggak dicegah? Kan kalau itu diucapkan sejak 3 bulan lalu, itu artinya intelijen sudah mencium itu tuh. Bukan setelah terjadi lalu sibuk mencari keterangan. Jadi bagi kita yang berupaya untuk melihat kemampuan bangsa ini bertumbuh, justru mencurigai itu. Nah, kecurigaan itu adalah sah. Karena kait-mengkait akhirnya terbaca, mosaik yang biasanya disebutkan Hersut Beno itu akhirnya mulai tersambung, makin tersambung tuh. Ini yang berbahaya sebetulnya. Sekali publik tidak percaya bahwa ada peristiwa kekerasan di Makassar dan menganggap bahwa itu adalah rekayasa, seluruh keterangan pemerintah akhirnya tidak bisa lagi mententramkan kita. Justru kita menganggap, merasa bahwa ada semacam pancing-memancing untuk menutupi isu yang sedang berlangsung hari-hari ini, soal Habib Rizik misalnya tuh. Ada upaya untuk membenturkan kembali soal agama. Jadi peralatan kekuasaan yang serba lengkap tentang informasi, tentang intelijen, kenapa tidak dari awal dilakukan tindakan pencegahan itu kan? Jadi itu sebetulnya yang jadi tanda tanya publik melalui pertanyaan-pertanyaan para jurnalis tuh, Ersu. Ya. Yang harus kita sepakati dulu clear bahwa kita mengutuk aksi terorisme itu nggak perlu diperbantahkan artinya. Tetapi kita juga mengutuk kalau kemudian ada aksi terorisme dan kemudian muncul stigma-stigma terhadap dalam hal ini khususnya umat Islam kan, ya, Bung Rocky. Tadi Anda menyinggung Pak Muldoko. Ya, saya mau membaca pidatonya Pak Muldoko pada ulang tahun UT. Rupanya beliau tuh setelah tidak gagal menjadi ketua Iluni, ketua alumni UI, sekarang jadi ketua alumni UT, Universitas Terbuka beliau. Jaketnya sama-sama kuning tuh gitu. Saya sempat baca pidatonya. Yang beliau bicara soal bahwa per tahun 2024 itu pertarungan ideologi. Tetapi yang saya agak kaget ketika kemudian melihat pidato beliau juga mengkaitkan bahwa mengapa beliau mengambil alih Demokrat itu karena berkaitan dengan pertarungan ideologi tadi. Loh, saya jadi bertanya-tanya apakah kemudian Pak SBY dan AHY itu juga masuk dalam kelompok yang distigma oleh pendukung pemerintah sebagai kadrun. Itu kan jadi absurd kalau sampai pertanyaannya ke situ kan. Ini juga tanda tanya besar. Ternyata Pak Muldoko memang ingin ada di dalam lingkungan akademis. Gagal di UI, pergi ke UT gitu. Jadi beliau mau lengkapi biografi dia bahwa dia juga adalah bagian dari komunitas akademis. Nah, kalau komunitas akademis itu
harusnya pidatonya bukan stigma seseorang gitu. Karena kalau dia bicara di universitas terbuka itu lingkungan alumna di situ, mestinya dia kasih keterangan penjelasan akademis tentang akar terorisme di Indonesia, lalu dikaitkan dengan perkembangan ideologi dunia. Bukan langsung mengambil contoh Partai Demokrat yang dianggap sebagai potensi jadi sarang teroris. Itu juga langsung terhubung dengan alam bawah sadarnya, yaitu bahwa dia selalu ingin cari pembenaran mengapa mengambil alih partai orang kan. Jadi sebetulnya Pak Muldoko itu obsesinya belum selesai itu, karena batinnya terganggu sehingga dia mesti cari keterangan yang apologetik untuk membenarkan tindakan kudetanya. Jadi kalau di depan psikiater, psikolog ini langsung terbaca bahwa Pak Muldoko sebetulnya menyembunyikan skenarionya dengan memanipulasi alasan-alasan akademis, karena ini forum akademis. Jadi itu soalnya. Dan lebih konyol lagi, itu berarti SBY itu menghentikan keinginan dia untuk tampil sebagai pemimpin ide demokrasi dunia. Karena SBY di mana-mana diundang sebagai orang yang berpikir demokratis itu. Dia jadi ketua Forum Demokrasi Asia apa segala macam. Ini juga ngaco nih kan. Jadi Muldoko tidak mampu untuk mengendapkan kejengkelannya, kemarahannya pada SBY, lalu keluar bawah sadarnya tuh bahwa AHY dan SBY adalah calon kadron itu. Loh bagaimana? Dia Panglima TNI yang dulu anak buahnya adalah AHY. Berarti dia gagal mendidik AHY untuk berpikir secara sabta margais kan. Kan itu konyolnya kan begitu. Nah, tapi kan kita lihat dari dua peristiwa itu tadi, secara tidak langsung ada benang merah. Sangat mudah sekali memberi stigma. Dan ini kan Anda kemarin juga ketika kita bicara soal political of exclusion dari political exclusion dari kelompok-kelompok Islam itu, cara yang paling mudah adalah memberi stigma. Tapi maksud saya kalau memberi stigma ya jangan keterlaluan gitulah gitu loh. Iya, itu begitu ada gereja, begitu ada bom bunuh diri di depan gereja, itu langsung pikiran publik, dikendalikan atau tidak dikendalikan oleh negara, langsung menganggap ini konfrontasi antara Kristen Islam, atau ini adalah akibat dari kemarahan Islam pada kelompok Kristen tuh. Kan mestinya keterangan ini nggak boleh lagi ada di depan publik kan. Oke, ada kekerasan, ya itu kekerasan. Di depan gereja, ya oke, itu berarti ada orang yang anti umat yang lain tuh. Ada orang, bukan stigma itu yang diedarkan. Nah, stigma ini justru diperlebar oleh keterangan Muldoko tadi. Mungkin Muldoko nggak bermaksud begitu, atau mungkin bawah sadarnya keceplosan melalui statement itu. Tapi orang udah punya semacam background belief, latar belakang keyakinan bahwa ini pasti ada desain yang hendak membenturkan agama itu. Jadi agak konyol Pak Muldoko kalau di dalam keadaan semacam ini tidak bisa mengantisipasi ucapannya tuh, kalimatnya tuh. Itu hal yang akan diingat orang bahwa Muldoko adalah bagian atau ikut mensponsori perpecahan masyarakat melalui Partai Demokrat. Itu tanda tanya yang harus dijawab nanti oleh sejarah ketika orang tahu apa sebetulnya end game, permainan akhir dari Pak Jenderal Muldoko ini. Ya. Membawa soal perang ideologi itu dalam situasi Indonesia seperti sekarang itu kan menjadi persoalan yang sangat serius kan. Karena bagaimanapun kita mengetahui bahwa bangsa kita itu sejak awal founding father menyadari adanya perbedaan, kita bersuku-suku bangsa, makanya kemudian ada Santi, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Itu kan mereka sejak awal menyadari ada potensi. Tapi kalau kemudian justru pejabat di kalangan pemerintah menjadikan itu sebagai narasi untuk kepentingan politik mereka, ini kan sangat berbahaya jadinya. Ya, saya banyak membaca riset tentang terorisme. Saya kenal analis-analis di BNPT itu yang berupaya untuk menghasilkan diskurs bahwa terorisme itu ansih adalah kekerasan, gak ada hubungan dengan agama, dengan kadrun segala macam. Jadi berbahaya kalau seorang tokoh semacam Pak Muldoko atau nanti ada analis istana juga yang menginsinuasikan bahwa ini adalah soal ketegangan agama tuh, dan dihubungkan dengan pengadilan Habib Rizik yang juga ada tokoh agama. Kan ini berbahaya kan? Bahwa ada pengadilan Habib Rizik, betul, itu adalah upaya untuk menghasilkan keadilan terhadap upaya untuk mencegah Habib Rizik menjadi tokoh politik. Bahwa ada peristiwa di Makassar, itu adalah soal kekerasan dari
versi kekerasan dari kejahatan kemanusiaan, itu dua hal yang terpisah. Adil aja dua-duanya kan. Jangan dibikin insinuasi seolah-olah itu tukar tambah itu kan. Jadi bagian ini yang saya anggap, sementara BNPT masih bekerja keras untuk menghasilkan analisis yang betul-betul scientific base, belum selesai analisisnya, komentator-komentator istana udah mulai menghubungkan itu dengan Islam radikal, dengan kalau nggak JI, JD segala macam istilah itu. Ya iya, itu memang background dari aktivitas terorisme. Tapi jangan itu yang dijadikan alasan untuk tukar tambah isu, tukar tambah headline hari-hari ini. Itu yang saya perhatikan sebetulnya. Saya kan kemarin sempat menyinggung kita tentang sebuah riset yang dilakukan di University of Illinois yang bahwa political exclusion atau politic of exclusion itu akan menimbulkan terorisme domestik. Ya kan, itu yang terjadi di Uighur, itu terjadi di Rohingya dan sebagainya. Dan harusnya kan kalau memang mau scientific base-nya, hal-hal semacam itu menjadi semacam base dari sebuah riset yang membuatkan dasar kebijakan dari pemerintah, bukannya malah kemudian itu mendorong atau menginsinuasi seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya itu persis begitu. Kalau ada peristiwa, itu harusnya dibikin algoritmanya, kira-kira begitu kalau istilah hari-hari ini. Tentang origins dari terorisme, kaitannya dengan kemiskinan, apa sebetulnya pesan yang disampaikan tuh. Kan itu yang mestinya tiba di publik supaya publik mengerti. Bukan akhirnya publik ambil kesimpulan, oh kalau begitu ini adalah satu kurikulum dengan politics of exclusion. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Padahal kita lagi menghadapi masa-masa berat untuk mengakrabkan kembali bangsa ini. Satu periode yang akan diingat sejarah bahwa di dalam periode Presiden Jokowi terjadi divided nation, terjadi pembelahan-pembelahan dalam masyarakat. Jadi bagian-bagian yang sebetulnya memungkinkan kita untuk punya harapan ke depan justru dibatalkan oleh ketidakmampuan istana menghasilkan keterangan publik yang membuat kita tenang. Akibatnya orang berpikir kita selama periode Presiden Jokowi hidup dalam the republic of fear, republik kecemasan itu. Karena setiap kali ada insinuasi. Iya, oke. Jadi yang saya perhatikan memang kemudian di media sosial itu terjadi perang gitu ya. Framing kontra narasinya kontra lah begitu. Misalnya buzzer-buzzer pemerintah dengan cepat menyebut ini sebagai tindakan kadrun, kemudian atau ini Islam radikal dan sebagainya. Kemudian sebaliknya kemudian mereka menyebut, oh ini ada kaitannya apa nih dengan soal kemarin heboh adanya polisi yang dikatakan mati sebagai pelaku penembakan dari Laskar Front Pembela Islam. Yang terjadi kan menjadi spekulasi menjadi sangat liar kalau sudah begitu, Bung Rocky. Sangat mungkin memang disengaja untuk jadi liar supaya ada kekaburan opini publik dalam keadaan semacam sekarang ini nih. Tapi kalau setiap kali ya ada Islam radikal, ya semua agama ada versi radikalnya tuh. Dari segi peradaban, Kristen juga lakukan hal yang sama yang di abad-abad tengah bahkan menimbulkan kegoncangan peradaban karena penggunaan kekerasan di dalam agama tuh. Tetapi demokrasi udah tumbuh tuh. Nah, kepentingan kita hari ini adalah membaca semacam psikologi kekerasan pada pelakunya, bukan pada desain di belakang itu tuh. Nggak ada doktrin bahwa Islam mempromosikan kekerasan atau Kristen mempromosikan kekerasan. Yang terjadi adalah reaksi terhadap keadaan oleh orang-orang yang memanfaatkan dalil-dalil eskatologis untuk membackup energinya melakukan kekerasan. Kan itu kan. Nah, hal semacam ini mesti diterangkan oleh ahli yang betul-betul paham tentang teori, punya pengetahuan tentang sejarah kekerasan, bukan oleh juru bicara atau surveyor yang sekedar ingin dapat sensasi itu problem kita. Jadi kita tidak mengulas peristiwa itu dari dasar persoalannya. Kita justru hanya ingin mengomentari sensasi yang ada di dalam pikiran publik. Itu bahayanya para komentator yang baru 2 menit kejadian komentarnya udah, ini potensi dilakukan oleh kelompok radikal. Begitu disebut kelompok radikal ditanya siapa, nggak mau jawab. Tetapi kata radikal itu udah identik dengan Islam, kan bahayanya begitu tuh. Insinuasi yang berbahaya semacam itu menyebabkan bangsa ini terus hidup dalam ketegangan, dalam kecemasan. Dan itu justru yang dinikmati oleh kekuasaan. Dalam keadaan kecemasan publik, maka kekuasaan punya kesempatan untuk mengintip apa yang masih bisa dipakai
menambah elektabilitas. Kan begitu akhirnya tuh. Jadi sebenarnya kalau pemerintah serius ingin menimbun atau jurang perpecahan yang makin dalam ini, justru dicari akar persoalan. Kenapa? Bagaimanapun juga terorisme itu pasti ada akar pada ketidakadilan dan sebagainya begitu. Yang apalagi kemudian ada kelompok-kelompok yang dieskluded, dan inilah yang kemudian menimbulkan sikap radikal, dan banyak juga yang kemudian mengambil jalan pintas seperti yang dilakukan oleh para teroris ini. Di dalam riset terorisme, selalu terorisme timbul dalam keadaan masyarakat terbelah, dalam keadaan masyarakat tidak punya pegangan, dalam keadaan harapan terhadap cahaya itu melemah tuh. Nah, seluruh sinyal itu ada pada kekuasaan hari ini. Masyarakat terbelah, ketidakadilan makin menjadi-jadi, hak asasi manusia tidak terjamin. Itu justru lahan basah bagi operasi-operasi kekerasan dari mereka yang punya pikiran tentang kekerasan tuh. Jadi bagian ini harus betul-betul dipastikan bahwa pemerintah tidak melayani publik. Oleh karena itu ada kemarahan publik. Pemerintah tidak memberikan rasa aman, pemerintah tidak memberikan sense of hope, perspektif harapan. Lalu orang frustrasi. Lalu orang lakukan sesuatu yang bersifat subhuman itu, yaitu memproduksi kekerasan. Ini yang mesti dianalisa. Jangan tiba-tiba karena nggak mampu menganalisa atau ingin mengabaikan kritik, lalu dianggap bahwa ini memang direncanakan, ini memang asal-usulnya adalah kelompok yang sama. Tuh. Ya, memang soal kelompok itu ya ada aja. Tetapi bagian yang menjadi tugas pemerintah tidak mau mereka selesaikan, tuh, yaitu ketidakadilan, yaitu demokrasi, yaitu hak asasi manusia, itu aja. Ya. Dalam hal ini saya jadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, yang menyatakan bahwa ini harus diwaspadai, ada semacam upaya adu domba. Memang sangat mudah sekali kan, karena yang dibom adalah gereja ketika sedang orang beribadah, dan kemudian pelakunya orang Islam, kan endgame-nya kita sudah tahu kemana gitu arahan. Terjadi konflik horizontal antara agama. Dan kalau kita kemudian posisi kita sama melihat bahwa waspada jangan sampai kita diadu domba, saya kira kemudian kita dengan mudah melihat persoalan ini secara jernih. Saya kira setiap kekuasaan dimanapun punya semacam stok agen-agen kekerasan tuh. Ada stok, ada gudang yang nanti kapan stoknya dikeluarkan, di dalam situasi apa dikeluarkan tuh. Jadi mereka yang belajar tentang terorisme tahu bahwa teror itu juga adalah alat kekuasaan untuk mengatasi kelemahannya sendiri itu. Jangan dilupakan bahwa kita semua tahu bagaimana kekerasan diternakkan oleh elit-elit kekuasaan di Gedung Putih itu, atau di CIA, departemen. Kita bisa lihat film juga sama aja sebenarnya isinya tuh. Nah, kita publik dari awal tahu bahwa pengertian kekerasan itu adalah kekerasan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, lalu diajukan sebagai opini, lalu dikumpulkan pakar-pakar untuk membahas itu tuh. Lalu timbul headline bahwa oh ya, kita menyimpulkan bahwa ada kelompok radikal. Tapi nggak mau diterangkan kan kelompok radikal yang mana, yang dipiara oleh rejim, yang memang betul-betul berasal dari keyakinan absolut fanatik, yang mana itu. Tapi karena nggak diterangkan, maka timbul headline dalam pikiran rakyat bahwa yang disebut radikal itu adalah para oposan muslim itu. Ya, tapi orang lagi berpikir ya, kalau muslim yang dalam istana masuk radikal juga dong. Oh enggak, mereka itu adalah yang dikooptasi justru untuk menghalangi yang radikal di luar. Maka terjadi lagi pembelahan kan. Seolah-olah muslim istana itu adalah yang moderat, baik-baik, yang di luar itu yang bandel-bandel, yang radikal. Itu udah jadi cover pikiran publik begitu. Ya, saya kira message yang kita ingin sampaikan bahwa apapun itu, kita mengutuk aksi terorisme, tetapi kita juga mengutuk kelompok-kelompok yang menggunakan terorisme untuk memberikan stigma kepada kelompok-kelompok yang lain. Saya kira itu penting message-nya kita sampaikan, Bung Rocky ya. Ya, betul. Saya sepakat, dan kita pasti tanpa kita ucapkan pasti kita mengutuk terorisme. Tapi saya lebih mengutuk mereka yang memanfaatkan terorisme ini untuk pengendalian opini publik. Itu lebih berbahaya tuh. Yes. Oke, terima kasih. Oke. Bye. Sip.